Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, pada saat ini saya pribadi memperkenalkan diri. Nama saya Yudi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, diwakilkan ke Puskesmas Siragali ya. Pada saat ini insya Allah saya akan menyampaikan materi di bidang kesehatan untuk adik-adik semua yang pada saat ini mungkin siswa baru ya. Ya, siswa baru bukan? Ya. Oke, kita lanjut kepada materi. Kita saat ini tidak akan banyak berlama-lama supaya tidak bikin adik-adik ngantuk. Kita langsung fokus kepada materi ya. Oke, siap semuanya? Tolong diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ada yang tertidur atau tidak memperhatikan. Karena ini sangat penting sekali untuk adik-adik semua ya. Materi ini sangat penting untuk berjalan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi ini sangat berguna untuk kesehatan diri pribadi adik-adik ataupun untuk kesehatan lingkungan di masyarakat. Oke, saya lanjut, kita ke materi ya. Pada saat ini saya akan memberikan materi tentang PHBS. Mungkin pada saat ini adik-adik pernah dengar nggak dalam bidang kesehatan yang namanya PHBS? Coba siapa yang tahu apa kepanjangan dari PHBS? Coba acungkan. Kalau ada yang berani mengacungkan, dapat nilai plus dari pembimbing atau Pak Ustadz. Coba saya coba untuk adik-adik memberanikan diri untuk halo, coba adik-adik siapa yang tahu arti dari PHBS, coba sebutkan apa ya. Bagus, berarti di acara ini, di siswa baru ini ada adik-adik yang sudah mendengar apa arti kepanjangan dari PHBS. Oke, kita lanjut. PHBS itu berarti pola hidup, perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu kita harus betul-betul melaksanakan kebiasaan ini di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pondok, di lingkungan rumah, atau dimanapun kita berada. Perilaku hidup bersih dan sehat itu harus kita lakukan dengan maksimal mungkin ya. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, adalah kebiasaan atau perilaku yang positif yang dilakukan setiap siswa atau santri, pendidik, penjaga ponpes, petugas kantin, dan lain-lain, yang dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, untuk meningkatkan kesehatan, serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat di pondok pesantren. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari diusahakanlah adik-adik semua, terutama siswa-siswa baru ya, biasakanlah hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat bukan untuk siapa-siapa, untuk adik-adik sendiri dan untuk lingkungan yang lainnya. Jadi kebiasaan hidup bersih dan sehat itu harus dijaga sampai kapanpun kita berada di mana ya. Di antara kita selalu pasti ada di antara siswa-siswa atau masyarakat yang lain atau pembimbing di pondok pesantren ini yang kurang sadar atau
kurang menyadari apa pentingnya dari perilaku hidup bersih dan sehat. Padahal kalau kita lihat PHBS itu sangat penting sekali ya, terutama untuk diri kita sendiri, ditambah untuk lingkungan di sekitar kita. Insya Allah dengan perilaku hidup bersih dan sehat, kita akan menjadikan manusia yang sehat dan kita menjadi siswa yang sehat juga. Kalau kita sehat, otomatis kita ada belajar dengan semangat yang tinggi, tidak loyo, tidak lesu ya, karena apa? Udah biasa melakukan hidup bersih dan sehat. Oke, untuk yang selanjutnya, kebersihan itu tidak hanya untuk lingkungan aja, tapi diutamakan kebersihan untuk perorangan. Banyak cara menjaga kebersihan untuk diri sendiri atau perorangan. Di antaranya kita melakukan mandi setiap hari. Minimal mandi itu dilakukan 2 kali sehari. Mandi waktu pagi dilakukan sesuai dengan standar kesehatan. Pertama, airnya bersih, tidak berbau, dan tidak mengandung berbagai macam jenis penyakit. Yang kedua, kita lakukan mandi dengan menggunakan sabun. Otomatis kalau kita mandi hanya menggunakan air saja, mungkin mandi kita lihat kurang bersih ya. Tapi insya Allah kalau kita mandi menggunakan sabun, mungkin jenis-jenis penyakit juga akan bisa mati dan terbawa air, sehingga kita menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Yang selanjutnya, kalau kita mandi tidak hanya menggunakan sabun saja, berarti kita semua anggota tubuh kita, anggota badan kita harus ikut mandi ya, ikut dibersihkan. Di antaranya kita menggosok gigi. Menggosok gigi penting sekali buat kesehatan kita. Kalau kita jarang sekali menggosok gigi, otomatis mulut kita juga jadi bau. Mulut kita banyak menimbulkan bibit-bibit penyakit. Bibit-bibit penyakit yang ada di mulut bisa masuk ke dalam perut, dan di dalam perut akan bereaksi dan akan menimbulkan jenis penyakit. Makanya disitulah pentingnya kita mandi, menggosok gigi, dan kalau bisa menggunakan Pepsodent atau apa namanya, pasta gigi ya. Setelah kita mandi, otomatis kita selesai ya. Kita lihat anggota tubuh kita yang ada di badan kita, yaitu kuku ya. Ini hal yang sepele. Kuku itu banyak adik-adik siswa yang kurang begitu memperhatikan terhadap kuku. Jadi kuku ini juga kalau kita tidak bisa membersihkan, maaf sebentar ya Pak, diminum Pak. Ya, kita lanjut. Kita melanjutkan masalah kuku ya. Kuku jangan dianggap sepele. Kuku juga sangat penting dan sangat mempengaruhi terhadap kesehatan badan kita. Coba kita bayangkan, kalau kita kuku panjang, disitulah tertanam bibit-bibit penyakit. Nah, bibit-bibit penyakit ini nempel di kuku, terus kita makan menggunakan tangan yang kukunya panjang dan banyak mengandung bibit-bibit penyakit, otomatis bibit-bibit penyakit itu bisa masuk ke dalam perut. Kalau bibit-bibit penyakit kalau bibit-bibit penyakit sudah masuk ke perut, bisa kemungkinan kita akan mengalami sakit perut. Makanya disitulah pentingnya kita menjaga dan merawat kuku supaya kuku kita bersih selalu ya.
Untuk yang selanjutnya kita beralih kepada cuci tangan. Cuci tangan itu kita harus selalu dilakukan kalau bisa sebanyak mungkin. Karena apa? Kita nggak tahu bahwa di dalam tangan itu terdapat banyak macam berbagai penyakit. Setelah kita melakukan aktivitas, kita nggak tahu bahwa di tempat itu ada jenis berbagai macam penyakit, maka kita harus sadar diri bahwa cuci tangan itu sangat penting. Kalau kita cuci tangan, otomatis tangan kita bersih, dan kita memegang makanan, dan makanan itu masuk ke dalam perut, insya Allah bibit penyakit yang ada di luar tidak masuk ikut dalam makanan ke dalam perut. Jadi saya mohon, saya anjurkan kepada adik-adik semua, biasakanlah cuci tangan ya. Cuci tangan itu sangat berguna untuk kesehatan kita. Di samping kita merawat dan memelihara kuku dengan baik, kita juga harus biasa menggosok gigi dengan baik. Ya. Jadi di sini saya mengharapkan kepada adik semua, kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat selalu dijaga dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Oke? Semuanya bisa dipahami? Bisa ya? Cuci tangan, gosok gigi, mandi, dan merawat kuku. Itu sangat penting sekali. Nah, selanjutnya kita ke lingkungan ya. Lingkungan adik-adik di sini pasti pondok pesantren ya. Pondok pesantren ini otomatis banyak siswa-siswa, dan siswa-siswa ini ada siswa putra dan ada siswa putri. Dari sekian banyaknya siswa ini, otomatis karakter dan perilaku siswa-siswi pasti berbeda-beda. Ada yang kesadaran kesehatannya tinggi, ada yang kesadaran kesehatannya masih rendah. Untuk adik-adik siswa yang kesadaran kesehatannya tinggi, tolong diperhatikan dan dipertahankan semaksimal mungkin agar kesehatan diri adik-adik bisa terjaga dengan baik. Dan bagi adik-adik siswa yang kurang begitu memperhatikan tentang kesehatan, tolong biasakan dan beralih meningkatkan kebiasaan, jadi kesadaran kesehatannya menjadi tinggi dan biasa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di samping kesehatan diri pribadi, kita ada kesehatan lingkungan. Kalau kita di pondok pesantren ini, mungkin kesehatan di lingkungan di pondok pesantren harus betul-betul dijaga, dan kesadaran dari setiap adik-adik, seluruh adik-adik harus bisa memperhatikan mana yang kurang bagus dan menimbulkan efek kesehatan yang rendah. Itu adik-adik harus bisa mengantisipasi dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya pondok pesantren ini menjadi bersih dan sehat. Jadi kita di dalam PHBS ini ada beberapa kerjaan kita di dalam menjaga diri supaya perilaku hidup bersih sehat ini tetap terjaga dengan baik. Yang satu, kita cuci tangan. Tapi cuci tangan ini tidak hanya menggunakan air saja. Kalau bisa semaksimal mungkin kita pakai sabun dan air bersih. Udah tahu kan cuci tangan? Semua adik-adik pasti tahu cuci tangan itu pakai air, tapi lebih bagus dipakai sabun dengan air bersih. Untuk yang kedua, di lingkungan pondok pesantren ini kita harus bisa memilah-milah sampah yang kering, sampah yang basah, dan sampah yang banyak mengandung bahan berbahaya. Nah,
Jadi biasakanlah adik-adik di sini di pondok pesantren ini buang sampah di tempat yang disediakan dan sesuai dengan jenis-jenis sampah yang ada. Bisa dipahami masalah sampah adik-adik? Jadi sampah itu kita harus bisa memilih-milih. Ada sampah basah, ada sampah kering, dan ada sampah yang berbahaya. Jadi di lingkungan pondok pesantren ini semaksimal mungkin adik-adik harus bisa memilah-milah sampah. Dan kalau ada sampah, tolong kesadaran yang tinggi bahwa sampah itu harus dibuang sesuai dengan kriteria terkira sampah yang ada. Selanjutnya kita beralih dari sampah kita ke makanan. Di kantin pondok pesantren ini mungkin di pondok pesantren ini mungkin ada kantin ya. Nah, kantin di pondok pesantren ini kita harus melihat dan kita harus memberikan saran kepada pengelola kantin bahwa kantinnya diusahakan harus bersih, harus sehat, terhindar dari berbagai macam binatang yang akan menimbulkan jenis penyakit. Oke, selanjutnya kita berolahraga. Di samping kita jajan yang sehat di kantin yang bersih, kita juga jangan lupa melakukan olahraga. Olahraga ini sangat penting buat badan kita supaya badan kita tetap terjaga sehat, bugar dan kuat, tidak menimbulkan rasa lemas lesu. Maka kita biasakanlah berolahraga dengan secara rutin dan teratur. Kalau kita badan udah sehat, segar, kita harus membiasakan diri menjaga kesehatan kita, jangan sampai badan kita menjadi sumber dari segala sumber penyakit. Sumber penyakit mungkin di antara adik-adik ada yang tahu. Yang satu mungkin dari kebersihan, dari lingkungan, dan dari teman-teman adik sendiri. Yang mungkin teman adik sendiri ada yang punya penyakit tertentu yang tidak bisa menjaga sampai jangan tertular terhadap teman-teman adik semua. Selanjutnya mungkin ini siswa baru kelas 7 ya. Ada yang pernah atau yang sudah biasa merokok, tolong kebiasaan merokok ini dihilangkan. Jangan coba-coba mentang-mentang adik-adik udah merasa kelas 7 udah mulai coba-coba merokok. Diusahakan jangan sekali-sekali mencoba untuk merokok ya. Ada yang merokok? Waduh, masih kecil, baru kelas 7 udah mulai belajar merokok. Merokok itu awalnya dari coba-coba. Kalau sekali merasa enak, nanti kedepannya pasti ketagihan dan menjadi suatu kebiasaan. Makanya dari sekarang yang pernah mencoba-coba merokok diusahakan jangan sekali-kali mencoba untuk merokok. Untuk menjaga kesehatan badan kita harus selalu rajin. Kita evaluasi kondisi badan kita. Badan kita harus ditimbang, diukur berat badan. Kalau bisa setiap bulan sekali, minimal 6 bulan sekali. Jadi tujuannya kita timbang berat badan atau tinggi badan untuk mengetahui sampai di mana perkembangan badan kita selama 1 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi kondisi badan kita bisa dipantau, apakah badan kita ini atau badan adik-adik ini sehat atau tidak ya. Nah, untuk mengetahui sehat tidaknya, satu kita pantau
tinggi badan, berat badan, ya. Syukur-syukur kalau dilakukan setiap bulan sekali. Di pondok pesantren ini mungkin ada tinggi badan atau alat untuk pengukur berat badan, ya. Nah, diusahakan setiap bulan atau maksimal 6 bulan sekali kita pantau keadaan tubuh kita, apakah ada perkembangan ke arah kemajuan yang baik atau malah menurun atau sebaliknya. Nah, di samping kita menjaga kebersihan, kita harus sadar bahwa kita itu harus bisa memelihara kebersihan ini dengan baik. Kalau kita buang air, otomatis kita harus buang air di tempatnya. Kita punya toilet atau punya WC, nah disitulah kalau kita dalam keadaan kondisi badan kita ingin buang air atau buang air besar, kita lakukan kebiasaan ini harus pada tempatnya. Ya, bisa di toilet, bisa di kamar mandi. Untuk selanjutnya, untuk menjaga lingkungan kita supaya bersih, sehat, kita harus bisa untuk menjaga lingkungan kita supaya tidak menimbulkan sarang nyamuk. Karena apa? Nyamuk merupakan suatu binatang yang akan menimbulkan atau akan mengakibatkan lingkungan kita menjadi tidak sehat. Dengan adanya nyamuk, otomatis kita akan terkena serangan demam berdarah. Untuk menghindari kita kena serangan demam berdarah, otomatis kita harus bisa menjaga lingkungan. Di lingkungan pondok pesantren tidak boleh ada genangan-genangan air, tidak boleh ada air-air yang bisa mengakibatkan atau bisa menumbuhkan bibit nyamuk bertelur di situ. Kita usahakan bahwa pondok pesantren ini harus bersih dari serangan nyamuk. Oke, adik-adik, kita lanjut. Untuk kebersihan diri sendiri kita bahas dengan panjang lebar. Kita kembali ke materi cuci tangan. Siapa yang mau mempraktekkan cuci tangan? Bisa ya? Nah. Cuci tangan ini ada 3 cara melakukan cuci tangan supaya kita mencuci tangan hasilnya bersih dan baik. Yang satu, kita lakukan gosokan sabun atau hand rub pada telapak tangan. Mau kanan, mau kiri, terserah. Maunya yang enak menurut adik-adik silahkan. Mau telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, kita gosokan sabun. Langkah yang kedua, gosokan telapak tangan di atas punggung. Nah, begini ya. Apa kan? Bisa nggak dilihat dari gambar ini? Digosok-gosok tangan ini, dibolak-balik. Yang tangan kiri di atas, pindah ke tangan kanan di bawah. Nah, kita lakukan sebanyak 3 kali. Langkah yang ketiga, barusan saya sudah ucapkan bahwa cuci tangan, tangan atas di bawah, tangan kiri di atas, gosok-gosok. Terus langkah yang keempat, kita lihat gambar. Tangan dikepalakan masuk ke sini, putar-putar, kemudian gosokkan punggungnya ya. Nah, sudah bisa kan? Untuk langkah kelima, kita jempol, ibu jari diputar-putar,
bergantian kiri kanan supaya ibu jari semuanya dalam keadaan bersih dan tercuci. Dan yang keenam, jari dimasukkan ke telapak kiri, putar-putar, digosok-gosok, dan sebaliknya. Oke, paham adik-adik cara mencuci tangan yang bagus sesuai standar kesehatan. Jadi ada 6 langkah cara cuci tangan supaya tangan kita yang dicuci bersih dan tidak menimbulkan bibit-bibit penyakit nempel di tangan kita. Kalau sudah paham, kita beralih ke makanan. Makanan sehat. Semua adik-adik mungkin terhadap makanan tidak ada yang dipantang ya, tidak ada yang nggak suka. Semua jenis makanan yang penting bersih pasti suka ya. Jadi kalau kita makan, kita lihat makanan itu sehat atau tidak. Makanan itu menguntungkan buat badan kita enggak. Makanan itu mengandung kalori, mengandung protein yang dibutuhkan oleh badan kita apa enggak. Nah, kalau semua makanan itu sudah memenuhi kriteria apa yang dibutuhkan oleh badan kita, itu disebut makanan sehat. Makanan sehat itu tidak hanya berupa bahan-bahan yang mengandung karbohidrat, tapi juga makanan sehat itu bisa berupa sayur mayur atau buah-buahan. Semua jenis sayur mayur dan buah-buahan sangat baik untuk badan kita, untuk pertumbuhan badan kita, untuk kecerdasan kita. Biasakanlah adik-adik semua untuk memakan sayuran dan buah-buahan supaya dalam belajar nanti otak adik-adik, pikiran adik-adik bisa maksimal untuk menerima semua pelajaran yang diberikan oleh pembimbing di pondok pesantren ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita harus rajin mengukur tinggi badan dan berat badan. Tujuannya kita untuk rajin mengukur tinggi badan dan berat badan untuk memantau kondisi badan kita, apakah ada perkembangan kemajuan atau malah sebaliknya. Makanya disitulah kita harus minimal 1 bulan sekali, maksimal 6 bulan sekali. Kita harus dibiasakan untuk mengukur tinggi badan dan berat badan. Untuk makanan sehat, kita juga harus dipikirkan masalah gizinya ya. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa gizi itu bermacam-macam. Ada yang berupa protein, ada berupa karbohidrat, dan lain sebagainya. Kita harus bisa melihat apakah makanan itu sesuai dengan kriteria gizi yang dibutuhkan oleh badan kita. Setelah kita melihat kriteria dari makanan itu, apakah makanan itu mengandung gizi atau tidak, kita harus melihat di mana makanan itu berada. Apakah di rumah, di kantin, di pasar, atau dimanapun, kita harus bisa melihat apakah tempatnya bersih, apakah makanannya banyak mengandung protein yang dibutuhkan oleh badan kita atau tidak. Makanya disitulah pentingnya kita harus tahu macam-macam jenis makanan yang bisa mengandung berbagai macam kalori atau gizi yang dibutuhkan oleh badan kita. Ya, saya anjurkan, saya mohon kepada adik-adik ya. Oke, makasih adik-adik.
Jadi kalau kita makan, jangan asal makan, kita harus bisa memperhatikan apakah makanan itu bergizi atau tidak. Ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan badan kita, badan adik-adik, dalam hal menuntut ilmu, supaya ilmu itu bisa diserap, bisa diterima dengan kesadaran yang tinggi, ya. Untuk selanjutnya, dari makanan kita beralih ke jenis-jenis makanan yang bergizi yang dibutuhkan oleh badan kita. Di antaranya kita ada sayur mayur, buah-buahan, dan karbohidrat. Ini 3 macam, ditambah lagi dengan susu, ya. Ini 3 macam jenis makanan yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan badan kita, supaya badan kita lebih sehat, lebih segar, dan menjadikan otak kita bisa lebih pintar. Makanya adik-adik semua, jangan lupa makanan itu harus yang mengandung gizi. Bisa kita lihat makanan yang mengandung gizi diantaranya ada sayur mayur, buah-buahan, dan karbohidrat. Ini 3 jenis makanan bergizi ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan badan kita, supaya kita dalam mencari ilmu, kita bisa dengan cepat menerima ilmu yang kita harapkan, ya. Ditambah lagi kita ada susu. Susu pun sangat penting buat pertumbuhan badan kita, untuk menjadikan otak kita menjadi lebih pintar, lebih berpikir ke arah yang lebih baik. Makanya kita harus bisa membiasakan minum susu yang minimal 1 gelas 1 hari. Oke, paham adik-adik? Makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu hanya 3 jenis makanan saja, tidak banyak, karena sumbernya hanya 3: sayur mayur, buah-buahan, dan karbohidrat, ditambah lagi dengan susu. Kalau adik-adik semua udah paham, sudah tidak asing lagi, ya, udah biasa mengkonsumsi makanan yang bergizi, diantaranya sayur mayur, buah-buahan, dan karbohidrat, kita beralih ke materi yang lain. Oke, kita bahas pondok pesantren. Saya harapkan pondok pesantren ini bebas dari masalah. Apapun masalahnya itu, kita harapkan bebas dari masalah. Kita bahas pondok pesantren ini bebas dari jentik nyamuk. Adik-adik tahu semua nyamuk? Nyamuk itu banyak macamnya, ya. Ada nyamuk kebon, saya lupa namanya. Ada nyamuk yang bisa menimbulkan demam berdarah. Siapa yang tahu nyamuk apa yang bisa menimbulkan demam berdarah? Oke, berarti tahu, ya, ada yang tahu, ya. Oke, di sini kita membahas nyamuk Aedes aegypti, ya, yang dapat menimbulkan demam berdarah, atau kalau bahasa medisnya dengue, ya. Kita usahakan pondok pesantren ini bebas dari jentik nyamuk dengan cara apa? Kalau bisa adik-adik dalam seminggu sekali ada gerakan bersih-bersih lingkungan, ya. Kita di luar, di pondok pesantren ataupun di dalam pondok pesantren, kita harus biasa bersih-bersih dari baju-baju yang sudah 2-3 hari tidak dipakai. Usahakan harus dicuci, jangan digantung atau diletakkan begitu saja di dalam kamar. Kondisi ini akan membutuhkan dan akan menyenangkan buat
nyamuk untuk tinggal di tempat itu. Jadi baju, pakaian yang tergantung di dalam kamar yang sudah lewat 3 hari diusahakan harus diturunkan dan dicuci. Usahakan ruangan dalam kamar harus bersih dari baju-baju yang tergantung selama 3 hari. Yang kedua, usahakan kamar yang ada tinggali harus ada cahaya masuk. Kalau dalam kamar tidak ada udara masuk, otomatis nyamuk betah tinggal di situ. Karena nyamuk betah dalam posisi ruangan yang gelap. Jadi biasakanlah kamar adik-adik yang tadinya gelap diusahakan harus menjadi terang. Ada cahaya masuk. Biar nyamuk yang bisa menimbulkan demam berdarah tidak bisa berlama-lama di kamar adik-adik semua. Terus yang lanjutnya, acara bersih-bersih bersama di luar kamar kita lakukan di luar pondok pesantren. Kita keliling dalam pondok pesantren ini, di setiap pojok-pojok apakah ada kaleng-kaleng bekas atau plastik-plastik bekas yang bisa menampung air. Diusahakan barang-barang tersebut harus bisa diantisipasi dan bisa dibersihkan oleh adik-adik semua. Supaya apa? Supaya nyamuk tidak bisa bertelur dan bersarang di tempat-tempat kaleng-kaleng atau gelas-gelas yang bisa menampung genangan air. Kenapa gerakan bersih-bersih lingkungan dilakukan dalam waktu seminggu sekali? Karena apa? Karena nyamuk bertelur, bermetamorfosis dalam waktu 1 minggu. Jadi usahakanlah gerakan bersih-bersih di luar pondok pesantren atau di lingkungan pesantren ini dilakukan seminggu sekali, supaya perkembangan atau pembiakan nyamuk yang bisa menimbulkan demam berdarah tidak terjadi di lingkungan pondok pesantren. Nah, disitulah pentingnya kita bekerja sama bareng-bareng, rame-rame untuk melakukan kerja bakti di lingkungan pondok pesantren, supaya tidak terjadi santri-santri kita, santri-santriwati kita terkena demam berdarah. Di samping kita melakukan kerja bakti bersama, kita harus bebas dari asap rokok, ya. Bila ada adik-adik, terutama laki-laki yang sudah mulai melakukan merokok, tolong dihentikan. Biasakanlah hidup sehat. Apalagi kalau merokoknya di dalam ruangan, di dalam kamar, itu sangat kurang baik untuk kesehatan. Jadi bebaskanlah pondok pesantren ini dari asap rokok. Masih ada yang masih merokok? Kalau masih ada, tolong hentikan, ya. Apalagi ngerokoknya di dalam kamar, itu sangat kurang baik, ya. Hindarilah pondok pesantren ini dari asap rokok. Kalau misalkan adik-adik udah sadar bahwa rokok kurang baik untuk kesehatan, kita juga harus bebas dari nafsa. Halo? Siapa yang tahu arti nafsa? Ada yang tahu nggak nafsa? Nafsa itu kita ambil secara garis besarnya obat-obat yang mengandung narkoba, ya, narkoba. Di sini mungkin adik-adik masih belum ya menjamah kepada benda-benda atau barang-barang yang bersifat narkoba. Tapi saya tidak menutup kemungkinan mungkin ada salah satu di antara adik-adik yang sudah mencoba
untuk menikmati barang yang termasuk ke kategori narkoba. Jadi usahakanlah untuk adik-adik semua, jangan sekali-kali dan jauhkanlah adik-adik semua dari barang-barang yang bersifat narkoba. Kalau adik-adik sudah melakukan sekali, mungkin kedepannya bisa terus ingin mencoba. Dan adik-adik kalau terus-terusan mencoba dan mungkin adik-adik lagi apes, bisa jadi adik-adik ketangkep dan ini mungkin bisa berurusan dengan hukum ya. Maka jauhkanlah adik-adik mulai dari sekarang untuk mencoba atau terlibat penuh dalam barang-barang yang bersifat narkoba. Kalau adik-adik sudah bebas dari narkoba, otomatis harus bebas dari HIV. HIV atau AIDS, ada yang tahu? Ada yang tahu? HIV adalah menurunnya kekebalan tubuh. Jadi adik-adik, menurunnya kekebalan tubuh ini diakibatkan oleh awalnya dari narkoba. Narkoba itu tidak hanya berupa obat ya. Ada narkoba yang sifatnya disuntik ke dalam tubuh kita. Nah, kalau narkoba disuntik ke dalam tubuh kita, terus suntikannya tidak diganti bekas orang, mungkin orang yang tadinya punya penyakit akan tertular kepada orang yang melakukan suntik yang kedua. Makanya kalau sekali-kali udah terlibat dengan narkoba, pasti ujung-ujungnya kena HIV. Jadi usahakanlah semua adik-adik jangan sampai narkoba dan HIV yang timbul pada akhirnya jangan sampai terjadi kepada adik-adik semua. Ya, saya mohon, saya minta saran supaya adik-adik jangan terlibat langsung dari awalnya narkoba dan akhirnya akan menimbulkan kepada HIV. Sudah bisa dipahami apa yang disebut NASPA dan HIV? HIV, ada yang tahu HIV? Iya, menurunnya kekebalan tubuh. Nah, menurunnya kekebalan tubuh itu banyak diakibatkan. Yang seperti saya tadi sudah katakan, dari pemakaian narkoba, alat suntik. Kedua, mungkin ini untuk orang dewasa ya. Jadi saya agak bagus seandainya kita bicara untuk orang dewasa ini seperti ini, karena adik-adik belum waktunya untuk menerima arahan tentang apa yang ditimbulkan dengan HIV atau AIDS. Oke, kita berlanjut ke bebas rokok ya. Otomatis dari tadi saya udah bicara bahwa pondok pesantren ini diusahakan harus bebas rokok ya. Adik-adik semua, terutama laki-laki, jangan sekali-kali mencoba untuk merokok, karena sebetulnya rokok itu bukan kecanduan ya, dan bukan ketagihan. Rokok itu adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini bisa dirubah asal adik-adik mau merubah kebiasaan ini. Contoh kita ambil, kenapa rokok disebut bukan kecanduan, dan saya di sini bilang hanya kebiasaan. Orang dewasa kalau habis makan, kalau tidak merokok, kayak tidak enak. Begitupun orang dewasa lagi ngopi, kalau tidak merokok, tidak enak. Ada sesuatu yang kurang. Ya,
Jadi rokok itu sebetulnya bukan ketagihan, jadi kebiasaan. Kebiasaan habis makan ngerokok karena tidak ada rokok. Nah, berarti kebiasaan rokok itu. Kita lagi ngopi, tidak ada rokok. Kebiasaan kita kalau ngopi ada rokok, berarti kebiasaan kita hilang satu. Berarti hilang rokok. Nah, jadi saya katakan bahwa rokok itu bukan karena kecanduan atau ketergantungan. Rokok itu karena kebiasaan. Nah, jadi di sini saya ajarkan kepada adik yang biasa sudah merokok, tolong kebiasaan merokok dijauhkan atau dihentikan ya. Selanjutnya, rokok itu kurang bagus untuk kesehatan. Rokok bisa kena serangan jantung, rokok bisa kena paru-paru, rokok juga bisa menimbulkan darah tinggi. Nah, daripada kita kena serangan jantung, darah tinggi, ataupun kena paru-paru, lebih baik kita hindari merokok ya. Mulai sekarang sampai ke depan kita berniat untuk tidak merokok. Siap nggak? Benar? Insya Allah siap ya. Untuk menjaga kesehatan kita hindari rokok ya. Terus ada lagi, kalau misalkan di dalam pondok pesantren ini ada yang merokok, mungkin ruangan tidak akan nyaman dan tidak akan menimbulkan kenyamanan yang adik-adik dapatkan. Maka dari itu, kalau kita merokok di dalam ruangan, jangan dilakukan, karena satu, orang yang ada di ruangan itu, biarpun orang itu tidak merokok, akan kena akibatnya. Apalagi yang merokok langsung. Makanya hindarilah rokok atau merokok di dalam ruangan ya. Kalaupun adik-adik ada yang merokok, jadilah merokok yang santun ya. Apa yang disebut dengan merokok yang santun? Kalau mau merokok, hindarilah dari orang-orang yang tidak merokok. Merokoklah di tempat yang disediakan untuk merokok. Jangan merokok asal, dimanapun maunya langsung merokok. Nah, itu berarti perokok yang tidak santun. Tapi saya yakin, percaya di sini adik-adik belum sampai ya melakukan atau merokok di tempat-tempat yang dilarang untuk merokok. Oke, paham semuanya? Apa yang disebut perokok santun? Ruangan bebas dari rokok. Paham ya? Oke. Tadi saya pernah bicara NASPA ya. NASPA itu singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat aditif, disingkat NASPA. NASPA itu banyak ya. Obat-obat di puskesmas, di rumah sakit juga ada yang mengandung narkotika. Kebetulan obat-obat itu yang berada di rumah sakit atau di puskesmas tidak semudah apa yang kita mau, atau tidak semudah apa yang kita minta, karena obat-obat yang mengandung NASPA di puskesmas atau rumah sakit itu diawasi dengan ketat. Untuk itu saya anjurkan kepada adik-adik semua, mulai dari sekarang dan ke depan, janganlah sekali-sekali mencoba untuk mendapatkan atau mencari-cari narkoba untuk hanya sekedar untuk iseng-iseng atau mencoba dari awal ya.
jauhi nasbah karena sulit ya. Kalau orang atau manusia udah terkena atau udah mengalami kebiasaan mengkonsumsi nasbah, sulit sekali untuk sembuh dan akhirnya menimbulkan efek kecanduan. Kalau udah sekali kecanduan terus kita nggak punya obat untuk memenuhi keinginan atau memenuhi kecanduan, akhirnya kan rugi diri sendiri dan ujung-ujungnya masuk ke rumah sakit. Jadi jangan sampai adik-adik semua terlibat atau ingin merasakan gimana rasanya narkoba. Jangan ya. Narkoba sangat sulit didapatkan karena sangat berbahaya untuk kesehatan. Dan narkoba juga sudah ada undang-undang dan akan menjerat adik-adik semua yang terlibat kepada narkoba. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi saya bicara HIV atau AIDS. Kekebalan tubuh ya, kekebalan tubuh yang berkurang, menurunnya kekebalan tubuh. HIV atau AIDS terpaksa kita bahas di sini, walaupun adik-adik belum waktunya ya. HIV diakibatkan oleh hubungan bebas. Hubungan bebas suami istri tanpa memilih-milih siapa si A siapa B, langsung tidak ada kawan, tidak ada teman. Itulah yang disebut hubungan bebas. Terus HIV diakibatkan oleh transfusi darah yang tidak aman, atau memakai alat suntik, atau ditindik, atau cukur yang tidak aman. Terus HIV diakibatkan dengan cara dicukur atau ditato, itu bisa menimbulkan HIV. Tato kan pakai jarum, tindik pakai jarum, tindik yang kurang aman buat kesehatan, dan tindik atau jarum itu bekas orang yang mengandung atau berpenyakit HIV tertular kepada orang yang memakai alat tersebut kepada kita semua. Marilah kita bentengi diri kita dengan karakter yang kuat ya. Jangan sekali-kali ingin ditato atau ditindik. Kita harus melihat alat tindik, alat tato itu bersih atau aman nggak buat badan kita. Ya. Saya rasa ini adik-adik mungkin tidak ada niatan ya untuk mentato atau mentindik badan kita, badan adik-adik semua. Karena itu kurang bagus untuk kesehatan dan kurang baik untuk kesehatan. Oke, adik-adik sampai di sini. Berhubung waktunya udah habis, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Bila ada kata-kata yang kurang dimengerti dan kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.